sini kurang lebih seperti ini ya untuk fasadnya yang udah gue buat, dan gue menambahkan salah satu desain gue ya, desain lama gue ini ya. Tapi kita nggak akan fokus ke rumah ini, kita akan fokus ke kosan ini ya. Jadi di sini gue pengen ngajarin kan render ya render doang, bukan animasi. Hal-hal yang harus kalian perhatikan, yang pertama untuk material sendiri ya guys ya. Di sini kalau misalkan kalian ngambil material dari SketchUp-nya langsung ya, misalkan brick ya, misalkan gue contohin untuk dinding deh ya, misalkan gue buat dinding sini, gue buat micro masih dinding. Nah biasanya kalau udah di renderan dia tuh kayak tempelan doang guys ya. Nah kebetulan di sini gue rendernya pakai Enscape ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Enscape, alangkah lebih baiknya kalian tuh harus setting si material juga guys ya. Habis kalian setting ini, kalian pergi ke ini nih, logo yang kayak lampu-lampu diskotik gini ya, atau lampu apa ya, lampu pesta ya. Nah di sini guys, nah jangan lupa nih kalian klik juga nih use albedo. Ini basic banget ya, gue bakal ngajarin basic-basic aja ya. Ini emang untuk apa? Agar ketika nanti di render dia itu bukan kelihatan tempelan kayak gini, tapi kayak ada nanti kayak ada tekstur-tekstur gitu guys ya. Dan sini kalian bisa mainin ya spektakularnya, maunya ya kan. Tapi kalau misalkan ya kalau untuk basic mah nggak jadi masalah ya, nggak dimain-mainin ya. Yang penting ininya udah dicentang guys, udah dicentang supaya si program si Enscape-nya ini bisa ngebaca gitu, ngedetek gitu, lebih realistis gitu lah guys intinya ya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih realistis lagi, kalian tuh pilih dari si material library ini nih, dari si Enscape ini bawaannya ya. Di sini nih misalkan brick, kalian pencet ini, kalian pencet import selection ya, keluar. Nah di sini dia akan langsung ganti nih ya, seperti ini. Kita klik, nah seperti ini guys ya, dia jauh lebih sedikit lebih bertekstur guys ya. Dan biasanya tuh dia udah ada visual bedonya sih. Nanti kalian cek-cek lagi ya. Kalau misalkan di sini belum ada, belum dicentang use albedonya, kalian centang ya. Ini kan sudah nih ya, sudah ada nih. Ini contoh aja guys. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, hal yang perlu kalian perhatikan juga itu eh, pepohonan ya, pepohonan dan juga apa namanya, elemen-elemen lainnya kayak misalkan furnitur ya kan. Kalau kalian mau render interior, kalian perlu yang namanya furnitur interior. Cuman di sini karena gue fokus eksterior, maka mungkin furniturnya cukup kendaraan saja ya. Di sini kita lanjut ke menu ini ya, asset libraries. Nah asset libraries ini kalian perlu tahu ya. Jadi asset libraries ini online ya. Kalau offline tuh dia nggak bisa, gue pakai internet. Tapi kalau misalkan kalian offline, kalian pakai ini nih, offline asset libraries. Artinya kalian harus punya asset libraries versi gratisan, atau mungkin kalian bisa beli ya, bisa beli uh, di website lah ya, bisa beli di website kayak gue nih ya. Gue udah beli di website atau e-commerce yang ngejual aset libraries ini ya. Jadi ini gue pakai offline. Kalau misalkan gue matiin data gue nggak jadi masalah karena di offline. Cuma kalau misalkan kalian belum punya, belum beli ya, itu sebenarnya cukup mahal ya guys ya. Kalian bisa aja pakai yang apa namanya, online ya, seperti ini. Kalian klik aja vegetation ya.
Di sini kalian misalkan kalian pilihlah pepohonan yang mana aja, misalkan ini ya, ini misalkan ditaruh sebelah sini gitu kan, sebelah sini kalian atur juga untuk skalanya, misalkan skala ini lebih kecil gitu. Dan kalau misalkan kalian mau lebih praktis lagi ada pluginnya, cuman di sini ya karena gua nggak ngebahas plugin ya, jadi mungkin kalian bisa lihat tutorial di channel lain ya tentang ngatur-ngatur elemen-elemen itu ya, yang sekaligus banyak gitu ya. Dan silakan kalian posisikan sendiri ya di mana cocoknya. Kemudian ya karena di sini gue banyak parkiran ya, jadi kayaknya kalau misalkan kosongan gini kayak nggak enak ya, makanya gue bakal buat naruh si kendaraannya ya. Oke teman-teman, di sini gue sudah meletakkan kendaraannya dan juga pepohonannya ya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah seperti ini kurang lebih ya. Dan harusnya di sini gue tuh ada rencana untuk ngebuat kanopi guys, cuman nggak jadi. Tapi nggak jadi masalah ya, yang penting kita udah ngerender ya. Kita bisa karena kan di sini kan videonya itu untuk ngerender bangunannya, khususnya untuk eksterior ya, bukan interior. Kalau misalkan sini gue lupa nih, gue warnain nih. Gue pakai bentar ya, masuk ini gue kasih ke sini. Oke, selesai. Kita jangan lupa Ctrl S ya. Kadang sering buat lupa, nanti kalau misalnya ada bug split, aduh nangis, bisa nangis kita. Oke, sekarang kita lanjut ke rendering ya. Kalian di sini bisa pencet logo Enscape sini, Star Enscape ya, harusnya udah muncul ya Star Enscape. Oh belum. Oke, Enscape-nya lagi memproses datanya ya, memproses hasil renderingnya. Karena cukup banyak 3D warehouse dan material yang digunakan, maka akan sedikit lama ya, makan waktu lama ya. Jadi bakalan gua skip atau gue cepetin ya, langsung ke renderannya. Baik teman-teman, di sini gue udah masuk ke renderingnya ya, dan tampilannya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Ini belum pakai HDRI ya, dan bisa dilihat di sini materialnya lumayan cukup bertekstur ya, karena sebelumnya kita pakai material dari SketchUp dan udah di use albedo, dan juga pakai material dari Enscape-nya langsung ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai material dari JPEG atau mungkin nge-save dari JPEG lain, seperti itu bisa guys ya, bisa. Misalkan gue juga dulu sering banget nyari material yang gak ada di Enscape ataupun di SketchUp tekstur ya, makanya gue cari di JPEG atau di Pinterest ya. Gue savein tekstur dari Pinterestnya, JPEG-nya gue masukin ke sini nih, dan hasilnya itu jadi kayak tempelan nih guys ya. Dan sekarang gue udah nggak mau kayak gitu lagi ya. Dari sini gue juga udah menemukan caranya sendiri. Yang pertama itu kalian harus pakai bawaan material dari SketchUp-nya langsung ataupun dari website SketchUp Texture ya. Dan juga jangan lupa di use albedo tadi ya, agar nanti si materialnya lebih bertekstur. Cuman kalau misalkan kalian nggak mau ribet-ribet setting seperti itu, kalian tadi udah gue contohin pakai material libraries dari Enscape-nya langsung guys ya. Jadi kalian nggak perlu setting-setting terlalu berlebihan ya. Nah ini yang tadi kalian bisa lihat ya, di sini kan material dinding expose ini dia pakai material libraries dari si Enscape-nya. Kita bisa lihat dari sini. Jadi kayak kelihatan bertekstur gitu loh guys ya. Mau dari jauh ataupun dari deket, dia kelihatan kayak punya tekstur sendiri guys tuh, seperti ini tuh.
Cuman kalau misalkan dari JPEG ya, JPEG dari website lain tuh kayaknya cuma tempelan doang guys ya. Ya, ini semuanya hampir rata-rata gue pakai dari material libraries Science-Cam yang langsung guys ya. Nah, ini kalau untuk jadi manusia nih, ini pencet enter aja guys ya. Ini kan masih jadi manusia. Kalau misalkan mau terbang, enter ya. Sini bisa terbang guys ya. Kalau misalkan manusia lagi, enter lagi. Dia kan menyesuaikan manusia lagi ya. Dan sini juga kalian bisa pelajari ya kan untuk move, W, A, S, D, fly atau down ya, E sama Q. Terus untuk si settingan ininya nih ya, si mainnya kalian output nih, output kali output image, main, perspektif dan ultra. Kalian bisa setting sendiri, sesuaikan dengan keinginan sekali sendiri ya. Di sini kalau nggak salah pernah ada, misalkan kalian emang nggak ngerti cara fly, cara jadi manusianya, ini kalian bisa cek di sini ya. Ada fly mode, ada walk mode, pengaturan input, device reference, misalnya input ya. Nah ini nih ya. Ini kayak gambaran orangnya ya guys ya. Misalkan ini tadi gue pakai ukuran tinggi badan manusia 1,68 ya. Seperti ini. Kalau misalkan gue pendekin lagi ini kayak waduh pendek banget. 168. Kemudian untuk lebar bahu ya, ini mah lebar bahu ya. Gue pakai segini aja deh ya. Ini bisa kalian ya sesuaikan lah ya. Dan di sini gue jelasin cara apa ya, waktunya ya. Ini kan siang ya, misalkan kita mau ke pagi atau sore ataupun malam ya, kalian di sini tinggal yang namanya ini nih, time of day, U atau I ya. Kalau U itu U untuk memundurkan waktu, I untuk memajukan waktu. Kalian tinggal pilih aja nih guys ya, mau U atau I terserah ya. Di sini aja lihat ya, di sini gue belum pakai HDRI, udah bisa lihat si materialnya itu realistis gitu ya. Di sini bisa lihat di sini ya, kayak bertekstur gitu loh guys ya, bukan tempelan doang ya. Gimana kalau misalkan gue pakai HDRI, misalkan di sini ya, visual setting, kita ke sky, di sini ada pilihan backgroundnya ya, misalkan tone ya, tone. Sini kayak perkotaan gitu ya, di sini ada backgroundnya kota, misalkan urban, perkotaan juga ya. Habis ini gue pakai skybox ya. Jangan lupa kalian download dulu HDRI-nya. Kalian cari caranya di internet, HDRI for SketchUp, ya, Enscape ya. File yang tadi gue udah bilang, gue beli aset library sini lumayan lengkap ya, dan ya lumayan mahal sih. HDRI sini misalkan gue pakai yang 0,25 ya, open karena gue pengen ada sunsetnya gitu ya. Kita open, nah seperti ini guys ya. Kita pinggirin dulu, nah seperti ini. Ini bisa kita atur ya, kita rotate ininya mau kayak gimana, bebas ya, seperti ini ya. Dan juga ini gelap terangnya ya, bisa kita atur ya kan. Sini gue nggak akan terlalu gelap dan nggak akan terlalu terang juga ya. Dan perlu kalian tahu, kalau misalkan di HDRI ini kita tuh nggak bisa pilih mode malam, nggak bisa ya, kecuali kalian gelapin tadi ya, gelapin ininya nih, ini sampai sini, itu baru bisa malam. Di sini gue atur bayangannya ya, bayangan ini ya, bayangan si ini pepohonan ya. Misalkan seperti ini, enggak, ini kayaknya terlalu gelap, kurangin dikit lagi. Oke, seperti ini ya guys. Oke,
mungkin gue bakal render seperti ini nih ya. Jangan lupa kita pilih angelnya ya, angel yang mau di render ya, seperti ini. Kita ke menu ini nih, screenshot ya, kemudian katakan 5 ya. Ini mungkin udah berapa yang udah gue coba ya, gue save ya. Oke, kita lanjut. Misalkan gue bakalan di sini ya, di sini atau mungkin di sini kayaknya. Enggak. Gas mobil ini. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini ya guys. Ayo udah gue atas sedikit lagi. Nah, seperti ini. Gue screenshot lagi. 6. Save. Dan kalau kalian ingin apa namanya ya, pingin ada lampu-lampunya, silakan kalian setting sendiri ya guys ya. Kalian bisa lihat channel lain juga ya. Di sini gue nggak mau apa ya, bersaing ya, enggak, karena udah banyak juga yang jelasin ya. Jadi silakan aja kunjungi channel lain ya untuk belajar lightingnya gitu ya. Sini kita lihat hasil dari si ini ya, rendernya tadi 5/6 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat tuh kayak lumayan HD ya, lumayan HD bisa ya. Seperti ini ya. Oke. Oke, jadi mungkin seperti itu aja ya guys ya untuk cara renderingnya. Jangan lupa selalu uh, pakai material dari Enscape-nya ya guys ya. Jangan dari JPEG, karena kalau dari JPEG atau dari ngambil dari Pinterest di service ini, gue jamin bakalan uh, jadi kayak tempelan gitu guys ya, jadi kayak tempelan gitu, kayak wallpaper ya. Tapi kalau misalnya kalian jago setting-settingnya ya nggak ada masalah ya menurut gue ya. Tapi kalau misalnya kalian orang yang males setting-setting ya, jangan pakai JPEG dari Pinterest ataupun yang lainnya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya guys ya